Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah pukul 5 lewat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore yang cerah ini kita dipertemukan Allah di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, fi buyutin azinallah, di dalam rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsi rumah Allah ini adalah anturfa'a wa yuzkara fiha ismuh, yaitu mengagungkan dan mengingat atau menyebut-nyebut nama Allah. Jadi nama Allah diagungkan dan selalu disebut, selalu disebut. Terbukti ketika sholat, maka semua bacaannya adalah mengagungkan nama Allah. Setiap gerakan Allahu Akbar, pindah gerakan Allahu Akbar, ganti gerakan Allahu Akbar, dari sejak berdiri sampai ruku, kecuali i'tidal. Kalau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Tapi selain i'tidal semuanya Allahu Akbar. Kemudian juga untuk mengingat nama-nama Allah. Penting juga untuk orang-orang yang mau bertobat, apabila hati sudah suntuk, pikiran sudah gelisah, umur sudah tua, teman-teman yang seumuran sudah meninggal semua, dia berpikir, wah tinggal saya nih, kalau begitu saya harus betul-betul konsentrasi menghadap Allah, merenung, bertafakur, mengingat kematian yang sejengkal lagi akan merenggut kita. Kita lahir sendiri dan kita wafat juga sendiri. Kita lahir tidak membawa teman, kita meninggal juga tidak membawa teman. Dan kita harus siap. Dan hanya wali-wali Allah yang tidak memiliki rasa takut dan rasa khawatir. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Mari bapak-bapak, saya mengajak diri saya dan mengajak bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, untuk menjadi wali Allah. Sebab di muka bumi ini hanya ada wali Allah dan wali setan. Kita tinggal pilih. Kalau kita nggak mau jadi wali Allah, maka kita akan menjadi wali setan. Wali Allah itu Auliyaur Rahman, wali-wali Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sedangkan wali setan itu adalah waliyus syaitan, itu orang-orang yang hidupnya dipimpin, dipandu, digerakkan, dihasung oleh setan. Kalau kita bedah surat Mujadilah atau surat ayat sekitar surat 59, 58 ya,
Di sana ada wali Allah dan ada wali syaitan. Nah, jadi kalau wali Allah tidak akan merasa sedih dan takut. Takut untuk apa yang akan kita jalani ke depan. Dan sedih mengingat apa yang kita tinggalkan. Contoh, kita mau mati nih Pak, mau mati. Nanti bagaimana di alam barzah? Aduh, siapa temannya? Nggak ada kepean, nggak ada contekan. Kepean, contekan Pak ya. Kalau saya ditanya malaikat mungkar nakir, man rabbuka, apa jawabnya? Kalau ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, apa agamamu? Apa jawabnya? Ya. Jadi kita jangan menggunakan teori-teori yang suka berkembang di medsos. Ya. Udah tenang aja, kalau ditanya malaikat sebut nama Nurdin, nggak bisa begitu. Ya. Atau sebut nama Kiai A, Kiai B, Habib A, Habib B, nggak bisa. Karena itu adalah perkara gaib. Ya. Perkara gaib itu kalau kita mau sampaikan harus ada dalil. Perkara-perkara gaib itu tidak boleh keluar dari mulut tanpa dalil, nggak bisa. Harus ada dalil, baik Al-Quran maupun As-Sunnah Al-Hadis. Ya. Kalau berdasarkan mimpi sulit untuk dipertanggungjawabkan. Sulit. Misalnya Pak Ardi mimpi, saya ketemu Rasulullah dan Rasulullah pesan, jangan jauh-jauh dari Pak Nurdin. Maka mimpinya Pak Ardi itu kita masih meragukan. Ya. Sebab para ulama meyakini bahwa ajaran Rasulullah itu sudah final, udah pol, tidak akan nambah lagi. Tidak akan nambah lagi. Jadi nggak mungkin Rasulullah akan ngasih pelajaran susulan. Oh, dulu waktu saya hidup ada satu pelajaran yang lupa. Ardi, tolong ya, ini pelajaran penting. Kamu jangan jauh-jauh dari Pak Nurdin. Oh, nggak bisa. Itu namanya pelajaran susulan. Pelajaran dari Nabi Muhammad SAW sudah final, titik. Ya, nggak ada lagi lanjutannya. Hadisnya tinggal kita buka saja. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, ya, Ibnu Majah, dan seterusnya. Hadis riwayat Imam Malik, Baihaqi, dan seterusnya. Tinggal baca saja hadisnya. Jadi ini yang kadang-kadang membuat kontroversi, ya, karena ilmu berdasarkan mimpi. Maka kalau bapak-bapak ketemu Rasulullah ya sudah diam saja, nggak usah cerita. Nggak usah cerita ke Pak Sami. Pak Sami, saya sebelum mimpi ketemu Rasulullah. Dan tidak mungkin Rasulullah itu pesan sesuatu, nggak mungkin Pak. Karena itu bertentangan dengan nas Al-Quran, ya. Yaitu Khatamul Anbiya wal Mursalin. Khatam itu artinya penutup, ya. Final. Kalau sudah ditutup final, maka tidak bisa lagi ada susulan. Kalau mahasiswa sakit nggak bisa ikut ujian, bisa ujian susulan. Pak dosen, saya kemarin sakit waktu ujian, bisa nggak saya ujian susulan? Nah, itu bisa, mahasiswa. Tapi kalau ini ajaran Nabi ada yang ketinggalan nih satu nih, mau saya sampaikanlah ke wali yang namanya Taufik mimpi, dan mimpi ketemu Rasulullah, dan oh ini ada pelajaran susulan. Apa bunyinya? Bunyinya, barang siapa yang memberi nama masjidnya dengan nama Al-Ikhlas, maka dia akan dijamin masuk surga. Itu namanya pelajaran susulan. Nggak ada itu. Ya, nah, masjid silakan dikasih nama apa aja. Yang penting nama yang baik dong. Ya, Masjid Al-Ikhlas baik. Tapi jangan diartikan bahwa
memberi nama Al-Ikhlas pada masjid itu nanti kita masuk surga, jangan. Itu pelajaran siapa? Ya, jadi sekali lagi, ajaran Rasulullah sudah final, tidak ada lagi susulan-susulan, nggak ada. Nah, yang sahih biasanya orang mimpi ketemu Rasulullah, tapi dia tidak bisa mengungkapkan, bahkan menggambarkannya pun susah. Oh, Rasulullah seperti apa susah. Ya. Tapi bahwasanya seseorang itu mimpi ketemu Rasulullah itu ada riwayatnya, ada Pak. Dalilnya ada, riwayatnya ada. Karena begitu solehnya Kiai Asnawi, Kiai Ardi, Kiai Taufik, maka mimpi ketemu Rasulullah. Bisa. Tapi nggak mungkin Rasulullah membawa ajaran baru, nggak mungkin. Yang ajaran itu sifatnya adalah susulan. Yang ada susulan itu adalah susulan ujian untuk mahasiswa yang sakit. Itu ada susulan. Kalau ajaran Rasulullah tidak ada. Maka ini yang sering buat kontroversi, Pak. Ya. Sehingga ribut sana ribut sini. Pada sore hari ini kita masih melanjutkan bahwa generasi terbaik umat ini berjalan di atas jalan yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi generasi yang the best adalah generasi sahabat, ya. Generasi yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah para sahabat dan para tabiin yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Jadi para sahabat, kemudian generasi berikutnya namanya tabi'in. Pendahulu mewasiatkan penerus agar memegangnya. Ya, jadi sang guru bilang kepada penerus, tolong pegang erat ajaran ini, yaitu ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dan penerus meneladani pendahulu padanya. Dan penerus atau murid akan meneladani sholatnya, akidahnya, akhlaknya, kedermawanannya, kepemimpinannya akan diteladani. Ya, akan diteladani oleh murid. Ya. Mereka semuanya meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dalam hal ini meniti jalannya, sebagaimana yang ayat yang sudah saya sampaikan, surat Yusuf ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Artinya, katakanlah hai Muhammad, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Jadi Nabi bersama para sahabat mengajak kita, Pak, mengajak kita kepada Allah. Inilah yang para ustadz, para penceramah, para kiai harus berhati-hati. Jangan sampai dia menyampaikan sesuatu ada udang di balik batu. Maksudnya begini, sampaikan ayat ini supaya orang-orang nurut sama kamu. Itu nggak boleh. Nah, ini ayat ini cocok nih disampaikan supaya orang-orang murid-murid itu percaya sama kamu, taat sama kamu, ikut sama kamu. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya ada udang di balik batu. Yang boleh sampaikan lurus-lurus saja. Dari Al-Quran begini, dari Nabi begini, wes terserah. Itu saja. Jangan sampai disusun sedemikian rupa ayat hadis supaya orang-orang itu taat kepada sang penceramah. Nah, itu yang harus dijaga betul oleh para ustadz, para kiai, para ulama. Kalau ada seperti itu, berarti akan mengurangi tujuan dakwah. Tujuan dakwah apa? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Bukan mengajak manusia kepada golongan.
bukan mengajak manusia kepada partainya, bukan mengajak manusia kepada paham, bukan mengajak manusia kepada mazhabnya. Ya. Soal mazhab kita sampaikan apa adanya, bahwa mazhab yang diakui oleh Ahlussunnah ada 4. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, Maliki, dan Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Yang paling sepuh, yang paling senior Hanafi, Abu Hanifah. Ya. Hanafi, kemudian yang kedua adalah Maliki, ya Maliki, kemudian yang Ahmad bin Hanbal, kemudian Syafi'i. Ya. Kita boleh menggunakan mazhab yang mana saja boleh, ya, tetapi jangan sampai kita menganggap bahwa mazhab yang lain salah, jangan, nggak boleh. Ya. Misalnya Pak Ardi lebih cenderung pada mazhab Hambali, boleh, tapi tidak boleh menyalahkan yang lain yang mazhab Syafi'i, nggak boleh. Nah, demikian juga misalnya Pak Taufik lebih cenderung pada mazhab Syafi'i, tidak boleh menganggap mazhab yang lain salah, nggak boleh. Karena itu akan terjadi gesekan, ya. Dan gesekan itu tidak produktif. Gesekan itu adalah kontraproduktif. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa Qul hadhihi sabili, hai Muhammad, sampaikan ya Muhammad, katakan ya Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Islam adalah jalanku. Ya, Islam adalah jalanku. Ad'u ilallah. Aku, ya, ana wa manittaba'ani, aku dan sahabatku, aku dan pengikutku menyeru kamu, mengajak kamu, ya. Ad'u ilallah. Mengajak kamu agar kamu menuju kepada Allah, agar kamu ikut Allah, agar kamu taat kepada Allah. Ala basirah, ya, ala basirah itu artinya dengan hujah, dengan hujah itu artinya dengan dalil, ya, dengan ilmu, ya. Basirah itu artinya ilmu, ya, ilmu. Jadi di dalam dakwah itu tidak boleh tanpa ilmu, ya. Misalnya begini, bapak, ayo pokoknya ikut saya. Kemana Pak Ustadz? Udah pokoknya nggak usah ngomong-ngomong, ikut saya. Nah, itu nggak bisa, ya. Harus jelas, ya. Saya mau dibawa kemana Ustadz? Ya. Jangan atas, Ustadz pasti benar, Kiai pasti benar. Nanti dulu, ya. Harus betul-betul teliti, ya. Para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang generasi sesudah mereka, ya, mereka yang mengikuti hawa nafsu. Mereka terpecah belah, lalu Allah menegakkan untuk umat ini orang-orang yang menjaga dasar-dasar agama mereka sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi generasi yang lurus, generasi yang pure, lurus, itu 3 generasi pertama, Pak. Catat. Yaitu generasi Rasulullah bersama para sahabat selama 100 tahun. Kemudian generasi tabi'in selama 100 tahun. Kemudian generasi tabi'in 100 tahun. Jadi 300 tahun pertama ini adalah generasi yang Islamnya masih lurus. Kopi pastor. Nah, setelah 3 generasi itu mulai terjadi kontaminasi, ya. Ada pemikiran Hindu masuk, ada pemikiran Kristen masuk, ada pemikiran Yunani masuk, ada pemikiran Kejawen masuk, ada pemikiran Konghucu masuk, ada pemikiran Shinto masuk. Nah, udah, ya, mulailah macam-macam lahir aliran-aliran, ajaran-ajaran, ya. Kalau awalnya adalah Quran dan Sunnah, ya. Awalnya adalah Quran dan Sunnah. Nah, setelah kemasukan berbagai macam paham, isme, filsafat dari Yunani, dari Hindu, dari Kristen, dari
Yahudi, dari kejawen, dari animisme, dinamisme, dari Shinto, dari Konghucu setelah masuk, maka umat Islam akidahnya macam-macam, ya macam-macam. Nah ini yang harus kita waspadai. Maka setiap 100 tahun Allah akan mengutus seorang mujaddid. Ya. Mujaddid itu pembaharu, Pak. Setiap 100 tahun. Pembaharu itu akan memperbaharui agama ini. Jadi agama ini ibarat baju, Pak ya, ibarat baju, maka dicuci kembali, ya sehingga putih lagi, bersih lagi. Sehingga baju yang tadinya belepotan, ada lumpur, ada cilok, ada macam-macam kotor, dicuci kembali, baru lagi. Itu namanya mujaddid, pembaharu. Ya. Jadi pembaharu itu hanya membuang kotoran-kotoran, Pak. Kotoran-kotoran pada baju tadi, ya. Yang bekas cilok, yang bekas karamel, bekas coklat, bekas macam-macam dicuci. Nah, itu. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum. Akan selalu ada. Akan selalu ada. Ya, berarti tidak pernah absen. Akan selalu ada sekelompok orang dari umatku yang berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, jadi walaupun banyak aliran, banyak nabi palsu, banyak misalnya banyak habib palsu, kiai palsu umpamanya gitu ya, atau banyak ajaran-ajaran nyeleneh lah, ya, yang katanya ketemu bidadari, ya, yang katanya bisa ngobrol sama malaikat, pencabut nyawa, ya. Kemudian bisa ngomong juga sama malaikat munkar dan nakir. Nah, itu semuanya adalah tanpa landasan ilmu, ya, tanpa landasan. Jadi harus ada dalil yang jelas. Kalau hadis, sebutkan hadisnya riwayat siapa. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, akan selalu ada sekelompok orang dari umatku yang berpegang teguh kepada kebenaran. Mereka tidak tergoyahkan oleh siapa yang mengusir mereka. Jadi para mujaddid, para penegak kebenaran ini tidak akan goyah, ya, oleh orang-orang yang memusuhinya. Jadi walaupun distempel macam-macam, dicap macam-macam, dia tetap akan meluruskan ajaran agama Allah. Nah, maka di dalam kajian-kajian fikih tentang iftiraq ada istilah namanya firqah najiyah. Firqah najiyah itu artinya kelompok yang selamat. Ya, kelompok yang selamat. Siapa kelompok yang selamat? Yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Misalnya, bagaimana memahami Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, bagaimana kita membuka tafsir-tafsir dari pendahulu kita, yaitu bagaimana keterangan Rasulullah, bagaimana keterangan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, ya. Dan tidak mungkin tidak ada. Contohnya saja misalnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Umar pernah berkata kepada kawan-kawannya, menurut kamu ayat ini tafsirnya gimana? Nah, ternyata dari sahabat yang senior tafsirnya belum pas. Akhirnya Umar bertanya kepada sahabat yang paling junior, ya, yang paling junior, yang paling muda, yaitu Ibnu Abbas. Ya. Hai Ibnu Abbas, kamu pernah didoakan oleh Nabi, ya, kamu pernah didoakan oleh Nabi menjadi seorang pentakwil Al-Quran, penafsir Al-Quran. Coba Ibnu Abbas, bagaimana menurut ente surat itu tadi?
Maka Ibnu Abbas menjawab bahwa surat Idza Jaa Nasrullah adalah suatu kode dari Allah bahwa tugas Nabi Muhammad sudah hampir selesai. Bahwa tugas Nabi Muhammad sudah hampir tutup, hampir final. Tidak lama lagi beliau sallallahu alaihi wasallam akan meninggal. Nah, itulah tafsir daripada Idza Jaa Nasrullah. Sedangkan menurut sahabat-sahabat lain yang senior mengatakan, oh, itu maksudnya begini. Kalau kita menang, maka jangan sombong. Menang harus istighfar, memuji Allah. Nah, itu kan. Ya, itu memang terjemahnya seperti itu. Ya, idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, wal fath, dan datang kemenangan. Fath itu kemenangan, ya, kemenangan. Pertolongan Allah datang, kemudian umat Islam menang dalam segala bidang, pokoknya menang aja dalam segala bidang. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian manusia berbondong-bondong, berjibun, beribu-ribu masuk Islam. Di sana syahadat, di sana syahadat, di sana syahadat, di sana syahadat. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka pujilah Allah dan minta ampunan kepada Allah. Nah, rata-rata para sahabat senior jawabnya seperti itu. Kalau kamu menang, kemudian banyak orang masuk Islam, maka kamu harus zikir. Nah, tapi Ibnu Abbas lain Ibnu Abbas. Itu maksudnya bahwa itu kode dari Allah bahwa sebentar lagi tugas Muhammad selesai. Dan memang betul, tidak lama kemudian setelah surat Idza Jaa Nasrullah dan Rasulullah meninggal. Nah, itu jadi di dalam memahami ayat Quran segala macam itu kita tidak boleh sembarangan asal buka YouTube, tidak boleh. Tapi harus betul-betul jelas keterangannya, dalilnya, riwayatnya. Ya. Di YouTube itu tidak 100% benar, ya, tidak 100%. Maka perlu dikonfirmasi, perlu ditanyakan. Ya, dalam hal ini Bapak-bapak bisa tanya juga kepada Ustadz Agus, bisa bertanya kepada Ustadz Kafi Hamdan. Ustadz Kafi, saya nemu postingan begini nih, bagaimana menurut sampean? Oh, bagus Pak. Nah, kalau bagus kita terusin. Tapi kalau kata Ustadz Agus, Ustadz Kafi Hamdan, wah ini apa Pak? Dalilnya mak jelas, MJ. Nah, maka kita tahan dulu. Meskipun di medsos itu postingannya menarik kan, biasanya kan ada bunga-bunga, ada kembang, ada musik, ya, sehingga orang itu tertarik dengan medsos karena itu Pak. Ada bunga-bunga, ada kembang, ada cahaya, ada suaranya, ada lagu-lagunya, akhirnya kita tertarik. Padahal isinya belum tentu benar, isinya, kontennya belum tentu. Nah itu maka perlu ditanyakan kepada Ustadz Agus, Ustadz Kafi Hamdan. Kalau mereka berdua mengatakan bagus Pak, maka kita teruskan. Ya. Sebab banyak juga yang dari medsos itu yang kemudian ngaco, ya. Apalagi kalau nanti ada hadis palsu. Di antara ulama-ulama Islam yang menegakkan kebenaran adalah Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azdi At-Tahawi, yaitu penulis kitab ini, ya. Syarah Akidah Tahawiyah, ya. Jadi syarah itu adalah pensarah, ya. Sedangkan penulis intinya adalah Imam Tahawi. Semoga Allah memayungi beliau dengan rahmatnya. Beliau mengabarkan apa yang diyakini oleh as-salafus salih, ya. Jadi apa yang disampaikan dalam kitab ini adalah apa yang diyakini oleh pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Salaf itu artinya pendahulu Pak. Pendahulu, nenek moyang itu salaf. Soleh itu artinya baik. Jadi kita mengikuti nenek moyang yang baik, pendahulu yang baik, bukan nenek moyang yang musyrik, bukan nenek moyang yang penyembah berhala, penyembah patung, animisme, dinamisme, bukan itu yang kita ikuti. Tetapi nenek moyang yang baik. Siapa nenek moyang yang baik? Rasul dan para sahabat. Beliau mengabarkan apa yang diyakini oleh as-salafus saleh, menukil dari Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ya, jadi guru dari Imam Tahawi adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mazhabnya adalah Hanafi, Pak, ya, Hanafi.
Kan tadi saya katakan mazhab ada 4 ya Pak. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, Imam Abu Hanifah ini yang paling senior. Dan 2 orang murid beliau, siapa 2 orang murid Abu Hanifah? Yaitu Abu Yusuf, ya, Abu Yusuf, ya, Abu Yusuf. Dan Muhammad bin Al Hasan, ya, Muhammad bin Al Hasan. Ini adalah 2 murid yang paling top dari Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian si pensyarah ini mengatakan, saya ingin mensyarahnya dengan meniti jalan as-salafus shalih, ya. Jadi kitabnya Imam Tahawi ini dijelaskan dengan versi salafus shalih, yaitu versi pendahulu-pendahulu yang soleh, yaitu versi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Kalau sahabat kita semua sudah kenal Pak ya. Sahabat itu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya, itu sahabat. Ya. Jumlahnya itu sekitar 114 ribuan. Jadi ketika Rasulullah meninggal, maka para sahabat itu khuruj, ya, keluar dari Jazirah Arab. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Cina, ada yang sampai ke Indonesia. Ya, pokoknya mereka itu meninggalnya atau kuburannya mereka macam-macam. Ya. Jadi para sahabat itu tidak dekem di satu kota Madinah, tidak, ya, tapi menyebar. Ada yang ke Irak, ada yang ke arah Turki, ya, ada yang ke arah Eropa Selatan, ya, menyebar. Menelusuri jejak mereka dan meneladani mereka dengan harapan aku si penulis kitab ini Pak, dengan harapan aku bisa masuk ke dalam rombongan mereka dan tergabung dalam kafilah mereka serta dikumpulkan bersama mereka. Alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Ya. Itulah gerbong perintis dan pengikut kebenaran. Ya. Para nabi, siddiqin, syuhada mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Jadi kita jangan keluar dari empat poin ini Pak, ya. Nabi, para siddiqin, yang mati syahid, dan orang soleh. Surat An-Nisa ayat 69. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada inti pelajaran, yaitu pelajaran tauhid, matan yang pertama. Matan yang pertama atau pelajaran yang pertama berbunyi, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Ya. Kami mengatakan tentang mentauhidkan Allah dengan yakin akan taufik Allah. Kami mengatakan tentang mentauhidkan Allah dengan yakin akan taufik Allah. Taufik itu hidayah Pak. Taufik itu hidayah. Hidayah yang Allah langsung masukkan ke dalam dada kita, namanya taufik. Mungkin bapak-bapak selama ini kenal Pak Taufik. Nah, apa sih arti taufik? Taufik itu artinya hidayah. Ya. Hidayah yang langsung Allah berikan di dalam hati kita tanpa perantara. Itu hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah. Jadi langsung masuk ke kalbu kita, sehingga kita tergerak untuk beramal. Kalau orang dapat hidayah taufik, itu dia dapat ilmu dari Allah, dapat ilmu dari Al-Quran, itu nggak tunda-tunda lagi Pak. Misalnya Al-Quran nyuruh sedekah, dia langsung sedekah. Al-Quran nyuruh sholat, dia langsung sholat. Nggak langsung menjawab sami'na wa pikir-pikirna. Wah, nggak begitu. Saya dengar, tapi saya pikir-pikir dulu.
Enggak begitu. Pokoknya kalau dengar dari Allah, dari Al-Quran, dan dengar dari hadis Nabi SAW, dia langsung bergerak. Dan itu yang dialami oleh para sahabat. Ketika disampaikan tentang haramnya khamr, haramnya ciu, minuman keras, maka langsung para sahabat itu menumpahkan ciu itu di pinggir jalan, Pak. Gluk, 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 gluk. Langsung ditumpahkan. Nggak pakai nanti. Ambil 5 sloki, ambil 5 kerat, dituang di jalan-jalan. Gluk, 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 gluk. Nggak bilang, sayang ya Rasulullah, ini biaya masuknya mahal karena ini ciu dari Eropa, ciu dari Rusia, mereknya vodka, mereknya Genever. Ini sayang ini. Enggak bisa begitu. Enggak ada sayang-sayangan. Tumpahin. Gluk, 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 gluk. Kalau perlu lindes dengan mobil itu. Mobil yang untuk ngalusin aspal itu. Krak. Nah, kan. Demikian juga ketika ibu-ibu datang perintah untuk menutup aurat, ya. Datang perintah untuk menutup aurat itu tidak, entar ya, saya mau pakai jilbabnya kalau saya sudah umroh. Saya mau umroh dulu, nanti pulang umroh baru pakai jilbab. Saya mau haji dulu, pulang haji baru pakai jilbab. Enggak. Langsung kain yang ada di hordeng-hordeng ini langsung dirobek. Set. Langsung dipakaikan untuk menutup rambutnya, untuk menutup dadanya, menutup tangannya, kakinya, pahanya, etc. Jadi langsung apa saja, spray, hordeng, apa saja pokoknya yang kelihatan langsung diambil, set, tutup. Itulah ibu-ibu di zaman sahabat seperti itu. Mereka tidak sami'na wa pikir-pikirna, ya. Tapi sami'na wa ata'na, ya. Dan ayatnya kan kita sudah hafal, Pak, ya. Coba kita tiap malam Jumat Yasinan membaca ayat itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayatnya dibaca terus setiap Yasinan. Sami'na wa ata'na. Nah, jadi jangan sami'na wa pikir-pikirna, ya. Atau sami'na nantilah nunggu umroh dulu, nantilah nunggu haji dulu, nantilah kalau saya sudah tua tobatnya. Ini masih muda sayang ini, banyak kelezatan yang mubazir ini kalau nggak diambil. Mendingan kita nikmati dulu sayang, nanti kalau udah tua baru taubat. Nggak begitu. Orang beriman tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu ajal itu akan menyebut kita kapan, ya. Ini kita baca syarahnya. Kita sekarang baca syarahnya. Syarahnya itu adalah penjelasan. Ketahuilah bahwa tauhid adalah dakwah pertama para rasul. Para rasul, Pak, Nabi Adam, Nabi Nuh. Walaupun Nabi Adam bukan rasul, Pak, ya. Nabi Adam itu bukan rasul. Rasul itu mulainya Nabi Nuh, ya. Jadi Nabi Adam itu nabi tapi bukan rasul, ya. Nabi Adam, Rasul Nuh dan seterusnya sampai Ibrahim, Musa, sampai kita sekarang ini Nabi Muhammad SAW. Seluruh nabi, seluruh rasul, dakwah pertamanya adalah la ilaha illallah, tauhid. Tauhid adalah dakwah pertama para rasul. Titik tolak pertama. Jadi kalau kita mau menjadikan titik tolak itu dari la ilaha illallah, ibaratnya as lah, ya. Ibarat roda itu as itu di tengah itu as, ya. Sehingga dengan adanya as, maka yang lain akan berjalan dengan sempurna, ya. Kalau tidak ada as, nggak bisa muter, Pak. Roda itu nggak bisa muter. Titik tolak.
ibarat orang lomba ini, lomba lari, jalan sehat, maka startnya dari mana? Startnya dari tauhid. Pondasi pertama yang dibijaki oleh orang yang berjalan kepada Allah. Jadi kalau kita mau jalan menuju Allah, maka pondasi pertama yang harus kita injak adalah pondasi yang berbunyi la ilaha illallah. Ustadz, mana dalilnya? Dalilnya surat Al-A'raf ayat 59, 65 dan 73. Ya. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 59, 65 dan 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Artinya, sesungguhnya kami Allah telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagi kalian selainnya. Ya, itu ajakan pertama Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, kepada masyarakatnya. Berbunyi, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, wahai sedulur-dulurku, wahai sebangsa dan setanah air, ubudullah, beribadahlah kepada Allah saja, sembahlah Allah saja. Mengapa harus Allah yang disembah? Ma lakum min ilahin ghairuh. Sebab tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagi kalian selainnya. Ini adalah dakwah Nabi Nuh. Kemudian dakwah Nabi Hud alaihissalam sama persis, Pak. Sama persis. Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud, ya. Nabi Nuh, Nabi Hud. Kemudian yang ketiga Nabi Soleh, ya, Nabi Soleh. Sama persis. Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Wahai kaumku, wahai masyarakatku, wahai dulur-dulur, sembahlah Allah saja. Karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah untukmu selain Allah. Ya. Jadi 3 ayat itu bunyinya persis sama. Al-A'raf 59, 65 dan 73. Untuk Nabi Nuh, Nabi Hud dan Nabi Soleh. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Ini terakhir, Pak, ya, karena ini sudah jam 6 kurang dikit. Nabi Soleh, Pak, tadi udah Nabi Soleh sudah, ya, sudah. Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Muhammad, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, illa nuhi, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, annahu la ilaha illa ana. Ana itu saya. Ya, saya di sini Allah, ya. Fa'budun, maka sembahlah aku. Aku di sini adalah Allah. Ini ayat ini menegaskan, Pak, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan bahwa semua rasul sebelum Nabi Muhammad itu ajarannya sama. Jadi nggak ada yang namanya, oh ini nabinya orang Kristen, ini nabinya orang Buddha, ini nabinya orang Yahudi, itu nggak ada. Semua nabi itu Islam. Semua nabi itu Islam. Semua nabi itu mengajarkan la ilaha illallah. Tidak ada la ilaha illa matahari, nggak ada. La ilaha illa
Sungai Gangga, nggak ada. Atau la ilaha illa Nyi Roro Kidul, nggak ada. Semua nabi mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau memang bahasa Arab itu polanya begini Pak, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa. Jadi tidak titik-titik kecuali. Itu memang tipe bahasa Arab seperti itu. Tipe bahasa Arab itu seperti itu. Mesti tidaklah ada orang perundang yang merokok kecuali Nurdin. Nah, kalimatnya begitu. Itu tipe bahasa Arab begitu. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Muhammad. Ini kan kalau di sini titik kan bahaya Pak. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Muhammad. Oh berarti nggak ada rasul dong sebelum Muhammad. Ya itu kan kalau titik bahaya Pak. Jangan titik. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Muhammad melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Jadi bahwasanya formula bahasa Arab itu selalu begitu ya. Selalu diawali dengan tidak titik-titik kecuali ya. Dan tidaklah orang yang paling cengeng diperundang kecuali Nurdin. Nah, saya begitu. Artinya apa? Artinya yang paling cengeng itu cuma Nurdin cengeng. Misalnya begitu, misal ya. Itu pola bahasa Arab begitu. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak mengenal seperti ini, nggak mengenal. Bahasa Indonesia langsung, misalnya gini. Takmir masjid namanya Insinyur Asnawi. Bendahara namanya siapa? Pak Asmal. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab apa begitu? Tidaklah seorang pun di perundang ini yang jadi bendahara masjid kecuali Asmal. Itu tipe bahasa Arab begitu. Maka jangan kaget Pak. Supaya kita tahu saja. Sebagai penutup, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dalam Bukhari hadis nomor 25, dalam Muslim nomor 22. Riwayat Bukhari nomornya 25, riwayat Muslim nomornya 22. Dari Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar itu anaknya Umar ya Pak ya, anaknya Umar. Dalam masalah ini juga terdapat hadis dari Abu Hurairah, Anas bin Malik, Nu'man bin Bashir, Tariq bin Asyam al-Ashja'i dan Mu'ad bin Jabal. Ini para perawinya banyak ya. Di Mu'ad bin Jabal, Tariq bin Asyam, Nu'man bin Bashir, Anas bin Malik, dan Abu Hurairah. Nah paling tidak bapak-bapak tahulah Abu Hurairah itu kelebihannya apa, Anas bin Malik itu kelebihannya apa, Mu'ad bin Jabal kelebihannya apa ya. Nah, apa bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya demikian Pak. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Ini memahami hadis ini hati-hati Pak. Kalau nggak hati-hati nanti, oh berarti Nabi disuruh perang. Nah, kan itu memang belajar agama itu harus ada gurunya. Kalau enggak nanti langsung diterjemahkan, oh berarti Nabi disuruh perang, berarti Muhammad itu kerjanya perang. Nah, itu keliru ya. Jadi Nabi Muhammad dakwah dengan lemah lembut ya. Bahkan Nabi Muhammad diusir, bahkan dilempari batu Pak. Di Taif itu dilempari batu sampai berdarah, sampai darahnya netes ke sandal. Ya, jadi Nabi lemah lembut berdakwah menyampaikan kebenaran ya. Kemudian nggak mau sudah, bapaknya nggak mau mungkin anaknya nggak mau mungkin cucunya gitu. Jadi begitu. Nah, kalau sampai Nabi diperangi, barulah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hajj ya, dalam surat Al-Hajj Allah barulah mengizinkan untuk membalas ya. Uzina yang telah diizinkan
untuk memerangi mereka. Jadi perang itu bukan berasal dari Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad menyampaikannya biasa saja, ya. Coba buka sejarah di kota Mekah. Coba buka, Pak. Buka sejarah Nabi Muhammad di kota Mekah. Mana ada perang? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad dakwahnya nyumput-nyumput. Dari rumah ke rumah, door to door. Dari rumah Pak Pendi pindah ke rumah ini, nyumput-nyumput. Ya. Nggak berani terang-terangan. Apa? Nggak berani. Nah, setelah kuat ada Umar bin Khattab, ada Pemper, ada apa? Al-Gojo, Umar bin Khattab barulah berani terang-terangan keliling Ka'bah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Siapa yang mau jadi janda, siapa yang istri yang mau jadi janda, ayo temuin Umar. Siapa yang mau anaknya jadi yatim, ayo temuin Umar. Nah, itu Umar, ya. Jadi Rasulullah itu tidak perang. Setelah di Madinah, kemudian diserang dengan perang Badar, barulah Allah dalam surat Al-Hajj mengizinkan untuk membalas, ya. Mengizinkan untuk membalas. Jadi hati-hati Pak ya memahami hadis ini. Ya, jadi intinya hadis ini menjelaskan bahwa tugas pertama Nabi adalah mensyahadatkan orang. Ya, didakwai terus sampai dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan, ada waktu sekitar 10 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.